Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Hari ini kita belajar lagi, masih di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran ke-6. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus tetap kita jaga ya, dengan cara memakai masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Sehat selalu ya anak-anakku. Sebelum belajar, ikuti petunjuk ini ya. Berdoa terlebih dahulu, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk. Silahkan bertanya kepada orang-orang dari sekelilingmu, atau kamu bisa menghubungi guru, teman, saudara, dan tetangga jika ada materi yang belum kamu pahami dan belum kamu mengerti. Selamat belajar anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajarannya: 1. Membuat karya seni mozaik dan aplikasi. 2. Membuat laporan tertulis. 3. Menuliskan kata sulit beserta artinya, gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan menyusun informasi penting dari teks bacaan. Anak-anakku, ini ada cerita tentang Bapak Pendidikan Indonesia. Kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada tanggal atau usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya, yaitu Raden Mas, karena beliau ingin lebih dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dr. Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, antara lain Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sudiotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partij. Indis Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang di negara Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Anak-anakku semuanya, dari teks tentang Bapak Pendidikan tadi,
ada beberapa kata sulit yang kita temukan. Yang pertama adalah kata merintis. Yang kedua ada kata politik. Yang ketiga ada kata konsep. Dari ketiga kata sulit ini memiliki arti yang berbeda-beda. Artinya apa ya? Kita baca sama-sama pada tabel berikut ini. Selain kata sulit, ada pula gagasan pokok. Gagasan pokok itu ada dalam setiap paragraf. Gagasan pokok paragraf pertama. Dan ini gagasan pokok paragraf kedua. Selanjutnya ada gagasan pokok paragraf ketiga. Ini adalah gagasan pokok paragraf keempat. Selanjutnya ada gagasan pokok paragraf kelima. Dan yang terakhir gagasan pokok paragraf yang keenam. Informasi penting dalam paragraf juga ada di dalam bacaan tersebut. Kita baca sama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Tetap semangat ya. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku tema 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku, tetap semangat ya.